nama saya Sapna dengan NIM C01228081. Yang saya hormati Ibu Novia Sandra Dewi, SEMM. Di sini saya akan membahas mengenai tentang salah satu materi dalam manajemen keuangan, yaitu teori penilaian investasi. Nah, pengertian dari penilaian investasi yaitu adalah kumpulan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi ketertarikan pada investasi. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk menilai kelayakan pencapaian tujuan dan mendukung produksi bisnis. Nah, penilaian investasi ini difokuskan terutama pada fase awal proyek atau program dan ditetapkan sejalan dengan pekerjaan awal dari rencana manajemen dan rencana pengiriman. Nah, selanjutnya ditinjau dari ruang lingkup usaha investasi itu dibagi dua. Yang pertama, investasi pada aktiva nyata, misalnya pendirian pabrik-pabrik, pendirian hotel atau restoran, perkebunan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu investasi pada aktiva keuangan, seperti pembelian surat-surat berharga, baik itu berupa saham maupun obligasi. Nah, ditinjau dari segi kepastian memperoleh keuntungan. Investasi juga itu dibagi menjadi dua, yaitu investasi bebas risiko dan investasi berisiko. Nah, investasi bebas risiko yaitu investasi yang akan memperoleh keuntungan secara pasti, seperti pembelian obligasi. Nah, yang kedua, investasi berisiko yaitu adalah investasi yang ditunjukkan bagi pembeli saham biasa. Artinya bisa untung ataupun bisa rugi. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu dimasukkan dalam penilaian investasi ada 5. Yang pertama yaitu pertimbangan hukum. Proyek yang memungkinkan organisasi untuk menetapkan peraturan baru wajib mempertimbangkan hukum jika organisasi terus beroperasi. Penilaian didasarkan pada pengembalian investasi yang sedikit sesuai. Yang kedua yaitu dampak lingkungan. Dampak pekerjaan pada lingkungan alami bertambah satu faktor ketika mempertimbangkan investasi. Analisis dampak lingkungan pada pekerjaan infrastruktur ditulis dalam peraturan di berbagai bagian dunia. Yang ketiga yaitu dampak sosial. Nah, untuk organisasi sosial, pengembalian investasi dapat diukur dalam hal non-finansial seperti kualitas hidup atau keselamatan hidup. Yang keempat yaitu manfaat operasional. Ini terdiri atas unsur-unsur yang sedikit nyata, seperti kepuasan pelanggan bertambah, moral staf yang lebih tinggi, atau juga disebut dengan competitive advantage. Yang kelima yaitu resiko. Semua organisasi mengalami risiko bisnis dan risiko operasional. Keputusan investasi dapat dibenarkan karena mengurangi tingkat risiko. Selanjutnya mengenai tentang metode penilaian investasi. Nah, metode penilaian investasi ini itu ada 5. Yang pertama yaitu net present value, adalah selisih jumlah kas yang dihasilkan sebuah proyek investasi dan nilai investasi yang diperlukan, atau selisih PV dari sebuah proyek dan investasi awal. Nah, rumusnya yaitu NPV sama dengan sigma N T sama dengan 1 CFT per 1 tambah K pangkat T dikurang I0, dimana CFT itu adalah aliran kas per tahun pada periode T, I0 itu investasi awal pada tahun 0, K itu suku bunga atau discount rate. Yang kedua yaitu internal rate of return atau disingkat dengan IRR, adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa datang. Rumusnya yaitu IRR sama dengan 0 sama dengan NPV sama dengan sigma N T sama dengan 1 CT per 1 tambah IRR pangkat T kurang C0.
di mana IRR itu adalah tingkat pengembalian internal dan NPV adalah nilai bersih di masa sekarang, CT arus kas masuk bersih selama periode investasi, C0 yaitu modal awal investasi, T adalah periode investasi. Nah, selanjutnya yaitu payback period adalah suatu periode uang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi menggunakan proceed atau aliran kas neto. Nah, rumusnya yaitu payback period sama dengan nilai investasi per kas masuk bersih dikali 1 tahun. Selanjutnya yaitu profitabilitas indeks atau PI adalah metode pengukuran rasio nilai sekarang dari arus investasi di masa depan terhadap jumlah investasi awal. Nilai PI lebih dari 1,0 itu dianggap sebagai investasi yang baik. Nah, di mana rumusnya itu indeks profitabilitas sama dengan nilai sekarang dari arus kas di masa depan per investasi awal. Nah, selanjutnya yaitu accounting rate of return atau ARR adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi, di mana rumusnya yaitu ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak per rata-rata investasi dikali 100%. Nah, selanjutnya mengenai contoh kasus yang saya ambil yaitu dengan menggunakan metode profitabilitas indeks, di mana soalnya yaitu sebuah proyek investasi membuka kafe baru membutuhkan investasi awal sebanyak 400 juta dan mampu menghasilkan arus kas bersih sebanyak 500 juta per bulannya. Berapakah indeks profitabilitasnya? Nah, kan rumus dari profitabilitas indeks itu adalah PI sama dengan nilai sekarang dari arus kas di masa depan per investasi awal. Jadi, karena investasi awalnya itu kan 400 juta dan arus kasnya 500 juta. Jadi 500 juta dibagi dengan 400 juta, maka dihasilkan itu 1,25. Nah, karena lebih dari 1,0, maka itu dianggap sebagai investasi yang baik. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.